Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 04. Memberikan hukuman. Robert tak peduli dengan kondisi Sylviana yang baru pulang dari rumah. Saat sakit kemarin, ia tetap memerintahkan pada wanita berusia 27 tahun itu untuk membersihkan rumah. Robert bahkan memerintahkan Jimmy dan Eric untuk memindahkan para pelayan ke tempat lain, entah kemana. Kerja. Jangan hanya melamun saja. Teriak Robert yang duduk di atas kursi rodanya dan berada di teras rumah sambil memperhatikan aktivitasnya. Sylviana bukan melamun, tapi sedang memikirkan bagaimana cara agar ia bisa keluar dari rumah Robert. La merencanakan untuk kabur dari sana karena menurutnya ia tidak bersalah. Setelah melihat bagaimana sikap Robert yang sebenarnya, Sylviana merasa menyesal telah menolongnya dari jeratan wanita bernama Vianis, yang adalah sahabatnya sendiri. Seharusnya aku tak pernah membantunya. Biarkan saja ia bersama dengan Vianis. Mereka berdua sangat cocok, yang satu suka berselingkuh dan yang satunya tak berperasaan. Seharusnya aku tak pernah menolongnya. Biar saja mereka hidup berdua, bukankah mereka terlihat melengkapi satu sama lain? Batin Sylviana. Baru saja Sylviana berpikir seperti itu, rambutnya ditarik ke belakang dengan sangat keras. "Ark!" teriak Sylviana. "Jangan mengumpatiku meskipun dalam hati. Aku tak akan pernah memaafkanmu." Sylviana tak menyadari bahwa Robert menjalankan kursi rodanya mendekati dirinya. "Aku tak pernah memintamu memaafkanku. Lagi pula aku tidak bersalah jika kamu menganggapku yang membunuh Vianis. Aku memang bersalah telah mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi. Namun, tahukah kamu apa alasannya? Alasan? Aku tak perlu alasanmu yang hanya digunakan untuk membela diri. Kamu tetaplah seorang pembunuh, pengkhianat. Kamu bukan wanita yang baik," bisik Robert di telinga Sylviana, masih dengan menarik rambut wanita itu. "Kamu jahat. Kejam. Aku membencimu," teriak Sylviana di wajah Robert. Hal itu membuat Robert semakin marah dan mendorong Sylviana hingga jatuh. Di saat yang sama, Jimmy dan Eric telah kembali setelah memindahkan para pelayan ke mansion milik Robert di area pinggir kota. Para pelayan itu juga sudah diancam agar tidak menyebarkan berita apapun keluar tentang Robert dan Sylviana, atau mereka akan menyesal. "Bawa dia ke gudang dan kunci," perintah Robert. "Rick, bawa aku kembali ke kamar dan jangan lupa berikan kuncinya padaku, Jim." Jimmy menghela nafasnya pelan kemudian membantu Sylviana. Namun, Sylviana menatap tajam ke arah Jimmy karena tak ingin dibantu sama sekali. Sylviana masuk ke dalam gudang yang terletak di bagian belakang rumah. Ia masuk ke dalam dan Jimmy langsung menutup pintu lalu menguncinya. Sylviana yang kelelahan karena bekerja sejak pagi pun duduk setelah mencari tempat di mana ia bisa bersandar. Ia mencoba memejamkan matanya karena baru saja meluapkan kekesalannya pada Robert. "Kamu sudah sampai, Robert?" tanya Gia yang menyambut kedatangan Robert. Dia memang memanggil putranya itu untuk pulang ke rumah utama karena sudah sangat merindukan Robert. Dia pun mempersilakan Jimmy dan Eric untuk ikut masuk dan beristirahat. "Terima kasih, Nyonya. Jangan sungkan. Aku sangat berterima kasih karena kalian mau menjaga putraku," kata Gia dengan tersenyum. Kursi roda Robert dibawa masuk ke arah ruang makan karena Gia telah meminta pelayan menyiapkan makanan kesukaan Robert. "Kamu akan menginap di sini kan?" tanya Gia dengan wajah memelas. Robert yang sangat menyayangi Gia dan tak ingin membuatnya bersedih pun menganggukkan kepalanya. "Tang Yu, sayang," Gia mendekap Robert dari belakang. Hari itu, Robert menginap di rumah kedua orang tuanya. Begitu pula malam setelahnya.
Ia sama sekali tak mengingat bahwa ia mengurung Selviana di dalam gudang. Kedua asisten pribadinya pun disibukkan dengan pekerjaan di perusahaan. Di rumah Robert, di mana Selviana tengah dikurung di dalam gudang. Selviana mencoba menggedor pintu gudang tersebut dengan sisa tenaganya. Ia belum makan selama 2 hari, juga tidak minum. Jiwanya sudah sangat lemas. Ia mencoba memejamkan matanya untuk tidur saja, tapi tak berhasil. Di luar gudang, suasana tampak sepi dan tak terdengar suara apapun. Selviana bahkan tak mendengar suara teriakan Robert ataupun kedua asistennya. Apa mereka mengurungku lalu meninggalkanku? Apa mereka memang ingin membunuhku di sini? Gumam Selviana, tak apalah jika aku memang harus mati. Setidaknya aku terbebas dari semua ini. Keesokan paginya, Robert dan Jimmy serta Eric pun segera kembali ke rumah karena mereka akan bertemu dengan salah satu klien incaran Robert sejak dulu. Saat memasuki rumah yang berada dalam keadaan sepi, Robert langsung teringat sesuatu. "Jim, periksa gudang," perintah Robert. Jimmy yang juga baru teringat akan hal itu pun bergegas mengambil kunci di dalam lemari di samping kamar tidur Robert. Setelah mengambilnya, ia berlari ke gudang belakang dan membukanya. Tanpa berpikir lagi, Jimmy langsung mengangkat Selviana yang sudah tergeletak di lantai dengan wajah pucat. Jimmy yakin wanita itu tidak dalam keadaan baik-baik saja karena tak makan dan minum selama 2 hari. "Ia tak sadarkan diri, Tuan," kata Jimmy yang melihat Robert ternyata belum masuk ke dalam kamar tidurnya. "Belum mati kan?" tanya Robert datar. "Sepertinya belum. Aku akan membawanya ke rumah sakit," kata Jimmy. "Tidak perlu. Panggilkan saja dokter dan periksa dia di sini. Aku tak mau rumah sakit mengira aku menyiksanya, apalagi ia baru kembali dari rumah sakit," kata Robert. Jimmy pun membawa Selviana ke dalam kamar kemudian meletakkannya di atas tempat tidur. "Lah menghubungi seorang dokter yang bisa membantunya. Ia mengalami dehidrasi dan kelelahan," kata dokter setelah memeriksa Selviana. "Lah memasangkan infus pada punggung tangan Selviana, kemudian meresepkan beberapa vitamin untuk mempercepat pemulihannya." "Terima kasih, Dok. Saya akan segera menebus resep ini." Dokter tersebut pergi setelah selesai memeriksa dan meresepkan vitamin. Melihat wajah Robert yang menatap keberadaannya dengan tajam, membuatnya ingin segera angkat kaki dari sana. "Merepotkan," gumam Robert saat melihat Selviana yang terbaring di atas tempat tidur. Robert sudah siap dengan kemeja dan jasnya karena akan pergi meeting. "Sudah, tinggalkan dia, Jim. Sekarang selesaikan pekerjaanmu yang lain. Oh ya, panggil Eric untuk segera menyiapkan mobil. Kita akan segera berangkat," kata Robert. "Baik, Tuan," kata Jimmy. Saat Jimmy telah pergi dari kamar tidur Selviana, Robert menggerakkan kursi rodanya mendekat. Ia menatap wajah Selviana yang masih tidak sadarkan diri. Tak ada raut kasihan atau iba yang ditunjukkan oleh Robert. Di dalam hati ia merasa Selviana pantas menerima semua ini, setelah apa yang telah ia lakukan pada Vianis. Selviana mengerjapkan matanya, menatap sekelilingnya. "Aku masih di sini. Aku belum mati," katanya dengan pelan dan lirih. Betapa sekarang kematian menjadi tujuan hidup Selviana. Lah menerawang menatap langit-langit kamar dengan tangan yang masih dalam keadaan diinfus. Selviana hanya diam tanpa berbicara ataupun bergerak. Ia sedang menikmati waktu tenangnya seorang diri sambil berpikir. Hari itu benar-benar dilewati oleh Selviana tanpa gangguan sama sekali dari Robert. Nyaman. Sangat, ia merasa hidupnya tenang dan bebas, meskipun berada di dalam ruangan yang terkunci. "Kamu sudah sadar?"
Baru saja Selviana ingin menghela nafas lega, Robert sudah kembali masuk ke dalam kamar tidur itu. Mata Selviana membulat saat melihat pria yang dulu sempat ia kagumi itu. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Selviana. "Yang kuinginkan? Tentu saja melihatmu menderita," jawab Robert. "Mengapa tidak kamu bunuh saja aku? Bukankah itu lebih cepat untuk melampiaskan semua dendammu?" ujar Selviana. "Membunuhmu. Membuatmu mati dengan mudah tak pernah ada dalam kamusku. Bukankah aku sudah pernah mengatakan bahwa kamu tak boleh mati sebelum aku mengizinkan," kata Robert. "Dasar aneh." Mendengar ucapan Selviana yang masih terbaring di atas tempat tidur, justru membuat Robert tertawa. Ia merasa senang ketika melihat Selviana mengumpatinya, itu berarti ia telah membuat wanita itu sangat membencinya. Robert keluar dari kamar tidur tersebut. Ia sedang mempersiapkan sesuatu untuk Selviana. Ya, ia akan kembali memberikan pekerjaan pada wanita itu. Tak akan pernah berhenti sampai wanita itu tersiksa secara fisik dan jiwa, karena apa yang telah ia lakukan membuat Robert kehilangan wanita yang sangat ia cintai. Pagi-pagi buta, Selviana kembali dibangunkan. Jiwanya sudah kembali baik setelah mendapat asupan makanan dan minuman, serta beristirahat seharian kemarin. "Apa lagi yang harus kukerjakan?" gumam Selviana bermonolog dengan dirinya sendiri. Robert menjalankan kursi rodanya kembali ke taman belakang. "Apa Tuan ingin aku membersihkan kolam renang lagi?" tanya Selviana. "Kamu lihat pohon-pohon apel yang kumiliki. Cantik-cantik kan? Bahkan mereka terlihat sangat bagus dibandingkan dirimu. Panen semuanya untukku. Petik, cuci dan bawa ke gudang khusus di sana," perintah Robert. Memetik apel. Semakin lama pekerjaan yang ia berikan semakin aneh saja, batin Selviana. Setelah memerintahkan hal itu, Robert pun pergi meninggalkan Selviana di taman belakang. Selviana sendiri sudah siap dengan topi dan tangga yang akan ia gunakan untuk memetik apel. Ia mulai melakukan perlahan di sebuah pohon. Saat melihat dari atas, ia menyadari bahwa taman belakang Robert sangat luas. Namun, ada sesuatu yang lebih menarik perhatiannya, yakni pagar bagian belakang yang tak terlalu tinggi. "Sepertinya bisa kulewati dengan menggunakan tangga ini," batin Selviana. Selviana terus bekerja hingga ia menggeser tangganya ke bagian belakang, merapat ke dinding. Tanpa rasa takut, ia menoleh ke belakang sesaat. Ketika sudah memastikan tak ada siapapun, ia langsung melompat melewati dinding. "Aman, aku berhasil keluar." Dengan berbekal topi dan masker dari sapu tangan yang ia lipat segitiga, ia menyusuri jalan di belakang mansion yang dipenuhi dengan rerumputan yang cukup tinggi. "Aku harus mencari jalan raya, kemudian mencari tumpangan, lalu pergi ke kota lain. Aku harus segera menghilang dari pandangannya," gumam Selviana yang di kepalanya telah penuh dengan rencana-rencana setelah ia berhasil kabur. Ia menapaki jalan kecil tersebut dan baru menyadari kalau ada aliran sungai di belakang mansion Robert. Matanya membulat ketika melihat jalan besar yang dilalui beberapa mobil. "Aku akan segera bebas," gumam Selviana. Saat sampai di jalan besar, tampak sebuah mobil berwarna hitam. Selviana dengan cepat melambaikan tangannya, berharap mobil tersebut berhenti dan menolongnya. Pintu belakang mobil tersebut terbuka dan Selviana langsung masuk ke dalam karena berpikir mobil tersebut akan membantunya. Namun saat ia telah masuk, matanya membulat karena yang ia lihat adalah Robert dan kedua asistennya. Selviana mencoba membuka pintu, tapi sayang pintu mobil sudah terkunci. Ia terus berusaha membuka tapi tak berhasil. "Apa kamu kira akan berhasil kabur dariku?"
kata Robert dengan tatapan sinis dan tajam. Selviana merapatkan dirinya ke arah pintu. Ia tak suka dengan tatapan Robert saat ini. Kembali ke mansion, perintah Robert. Mobil pun diputar balik oleh Eric untuk kembali ke mansion. Awalnya mereka akan pergi menemui seorang klien bisnis, tapi tanpa sengaja menemukan Selviana yang melambaikan tangan di tepi jalan. Kalian pergi berdua saja, Jim, Rick. Aku akan menjaga wanita licik itu di sini, kata Robert. Tapi, Tuan, cepat pergilah. Jimmy dan Eric akhirnya pergi meninggalkan Robert sendiri di mansion bersama dengan Selviana. Selviana sendiri saat ini tengah dikurung di dalam kamar tidurnya. "Ark!" teriak Selviana sambil menarik rambutnya. Ia merasa hidupnya tak akan pernah bebas jika masih ada di dalam lingkungan Robert. Bebas tidak bisa, mati pun tidak bisa. Apa yang harus kulakukan? Batin Selviana. La duduk di lantai sambil menekuk kedua kakinya, lalu mendekap dengan kedua tangan dan menyembunyikan wajahnya. Ceklek. Pintu kamar tidur Selviana terbuka dan tampak sosok seorang pria di ambang pintu. Robert. Selviana tak percaya dengan apa yang ia lihat. Robert berdiri dengan kedua kakinya sendiri, tanpa kursi rodanya. Ia bisa berjalan. Gumam Selviana. Robert tertawa sinis menatap Selviana dengan tajam. Apa kamu kaget melihatku bisa berjalan? Apa di dalam hatimu itu berharap kalau aku akan terus lumpuh dan duduk di atas kursi roda? Selviana hanya diam dan melihat bagaimana Robert melangkah, mendekatinya. Saat Robert semakin dekat, Selviana langsung bangkit dan menjauh. Ia tak ingin berdekatan dengan Robert, apalagi aura yang dipancarkan oleh Robert rasanya sangat tidak ia sukai. Siapa yang mengizinkanmu untuk kabur? Robert terus melangkah mendekat. Kamu tak akan pernah bisa kemanapun. Karena aku tak akan membiarkannya. Kamu sudah menghancurkan hidupku, menghancurkan semua impianku. Teriak Robert kemudian mencengkeram leher Selviana ketika wanita itu telah merapat ke dinding karena tak ada jalan untuk mundur lagi. Impianmu? Apa, kamu suka hidup bersama wanita yang berselingkuh? Tanya Selviana dengan terbata. Mata Robert menatap Selviana dengan nyalang. Ia tak suka dengan ucapan Selviana yang mengatakan bahwa Vianis adalah wanita yang berselingkuh. Buff. Robert menghempaskan Selviana ke lantai, membuat Selviana mengadu karena rasa sakit di tangannya. Jangan mengatakan hal bohong tentangnya, karena aku tak akan membiarkannya. Robert balas berteriak. Mengapa? Apa kamu takut kalau yang kukatakan benar adanya? Vianis sudah sering berselingkuh darimu, kamu tahu kenapa? Karena katanya kamu tak pernah memberikan apa yang ia minta. Ia selalu ingin berhubungan lebih denganmu, tapi kamu selalu beralasan bahwa ingin membuat malam pertama kalian berkesan, kata Selviana. Dek. Robert tak kuasa lagi mendengar ucapan Selviana. Ia langsung menarik wanita itu dan menghempaskannya ke tempat tidur. Saat ini Selviana merasakan ketakutan yang amat sangat, apalagi ketika Robert bertindak lebih. Lepaskan aku, bukankah kamu jijik berdekatan denganku? Kata Selviana. Ia mencoba mengucapkan apa yang pernah Robert ucapkan. Setidaknya ia ingin Robert menjauh dari dirinya. Jijik. Tentu saja aku sangat jijik padamu. Maka aku akan membuatmu merasa jijik juga dengan dirimu sendiri. Ah! Teriak Selviana ketika Robert dengan sedikit keras merobek pakaiannya dan melemparkannya dengan sembarangan ke lantai. Kini Selviana terpampang begitu nyata di depan mata Robert. Ada sebuah getaran di dalam diri Robert yang membuatnya ingin ehem dengan Selviana saat ini.
Dulu, Vianis pernah begitu di depan Robert. Meskipun begitu tapi Robert tak merasakan getaran seperti saat ini. Jangan lakukan ini, kumohon, pinta Sylviana. Aku akan membuatmu jijik dengan dirimu sendiri dan tak memiliki harga diri lagi. Kumohon, Kak. Jangan lakukan ini. Berilah aku pekerjaan apapun, aku akan menerimanya, kata Sylviana. Namun Robert yang seakan telah gelap mata dan gelenyar di jiwanya yang terasa tak biasa, membuatnya tak berpikir lagi. Ia langsung mengecup Sylviana. Pedangnya mulai ribut, sebenarnya Robert belum pernah merasakan hal ini sebelumnya, bahkan kini Sylviana sedang dalam posisi terekspos sempurna. Dan siapa sangka, siapa duga guys, sesuatu yang belum terpikirkan oleh Sylviana sebelumnya, kini terjadi sudah. Istilahnya kini Robert berhasil berbuka puasa perdana dengan Sylviana. Jahat. Kamu jahat sekali, Kak. Aku membencimu, sangat membencimu. Sylviana mencoba bangkit dan melangkahkan kakinya ke arah kamar mandi. Ia terduduk di bawah shower dan menyirami dirinya dengan air dingin. Meskipun asetnya terasa sakit, tapi tak sebanding dengan rasa sakit yang ia rasakan di dalam hatinya saat ini. Ark! Teriak Sylviana di dalam kamar mandi. Beberapa kali ia memukul dinding kamar mandi untuk meluapkan segala rasa bencinya pada Robert. Buku-buku tangannya yang memerah bahkan terluka pun tak ia rasakan lagi. Lah tidak lumpuh, jadi selama ini ia hanya berpura-pura untuk menjerat keluargaku. Target utamanya adalah aku, karena Data akan pernah membiarkan Kak Diora menikah dengan seorang yang lumpuh. Batin Sylviana. Balas dendam Robert terasa begitu menyakitkan baginya. Bahkan semua kebenaran yang ia ucapkan tak dianggap sama sekali oleh Robert. Sementara itu di kamar tidur Robert langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk menjernihkan pikirannya. Ia baru saja merasakan pengalaman pertama menyelesaikan misi yang sebenarnya tidak pernah terpikirkan olehnya sebelumnya. Ya, sejak dulu ia menjaga Vianis dengan baik, karena ia juga menjaga dirinya dengan baik. Ia ingin acara perdananya dengan Vianis ada kesan yang begitu menyenangkan. Apa yang telah aku lakukan? Gumam Robert seorang diri. Ia menyalakan shower dan mulai membasuh dirinya. Tidak. Ia pantas mendapatkan semua itu, ia harus merasakan bagaimana hidupnya hancur dan tak bernilai lagi, ia harus kehilangan harga diri yang ia banggakan. Tapi, ia masih tersegel dengan rapi, tidak seperti yang kupikirkan. Batin Robert. Robert masih merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah benar, ia tak peduli dengan kesakitan yang Sylviana alami karena menurutnya, apa yang ia rasakan jauh lebih sakit dan ia akan terus membalaskan dendamnya. Malam harinya, Sylviana berdiri dengan sedikit tak kuat menahan dirinya. Kakinya masih terasa remuk dan asetnya itu masih terasa sakit. Namun, ia mencoba untuk tetap berdiri. Robert keluar dari kamar tidurnya dengan menggunakan kursi rodanya. Ia menatap Sylviana dengan senyuman sinis yang membuat Sylviana langsung menundukkan kepalanya. Jimmy dan Eric turut serta dalam acara makan malam tersebut. Namun Sylviana tetap makan di dapur seorang diri. "Bagaimana pertemuan kalian tadi?" tanya Robert. "Semua berjalan dengan lancar dan sukses. Kita akan segera melakukan perjanjian kerja sama dalam 1 minggu ke depan," jelas Jimmy. "Rick, bagaimana suplai stok barang?" "Aman, tak ada yang perlu dikhawatirkan," jawab Eric. Dari arah dapur, bisa terlihat Robert sedang berbicara dengan kedua asisten pribadinya. Sylviana memperhatikan mereka dan mengepalkan tangannya. Ia hanya mampu mengeluarkan keberaniannya saat tak berada di dekat mereka. Entah mengapa nyalinya langsung ciut ketika berhadapan dengan ketiga pria itu, terutama Robert.
Saat mengatakan bahwa Vianis berselingkuh, Sylviana sebenarnya ingin mengatakan siapa pria yang bersama Sylviana. Namun, Sylviana sangat yakin kalau Robert akan membunuh orang itu dan ia tak bisa menjadi penyebab pembunuhan terhadap seseorang. Tidak. Tidak. Kamu tak boleh mengatakannya, Sylviana. Kamu tak boleh memberitahu siapapun. Biarkan saja semuanya seperti ini. Bukankah kamu bicara jujur atau tidak, akan tetap dianggap sebagai suatu kebohongan. Batin Sylviana. Malam itu, dilewati oleh Sylviana dengan mimpi buruk. Ia terbangun dengan peluh yang membasahi dahinya. Ia mencoba memejamkan matanya kembali, tapi tak bisa. Bayangan saat kematian Vianis kini bercampur dengan bayangan saat Robert mengambil paksa kehormatannya. Ceklek. Pintu kamar tidurnya kembali terbuka dan dirinya menjadi gemetar saat melihat sosok yang berada di ambang pintu. Sylviana seakan diam tak bisa bergerak dan mulutnya keluh tak bisa berteriak. Ah! Robert kembali menjalankan misinya seperti yang sudah terlaksana tadi siang. Luka sebelumnya rasanya belum sembuh dan kini telah ditambah lagi. Robert datang kembali ke kamar tidur Sylviana karena ia tak bisa tidur dan menginginkan ehem-ehem kembali dengan Sylviana. Ia bukan pria gampangan yang akan berhubungan dengan wanita sembarang, setidaknya ia melakukannya dengan seorang wanita yang berstatus istrinya. Ehem yang diberikan oleh Robert membuat Sylviana tak mampu menahan laju air matanya. Harga dirinya benar-benar hilang dan sekarang ia terlihat seperti wanita yang tidak ternilai lagi. Kamu pantas mendapatkannya. Bisik Robert setelah mereka menyelesaikan misi mereka. Lanjut ke bab 05.